Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series berjudul Silo Season 2 episode keempat. Di episode sebelumnya kita memiliki dua problem terpisah antara Silo 18 dan Silo 17. Di Silo 17, Juliet dibantu Solo sedang mencari cara untuk kembali ke silonya dan kini Solo bersedia membantu. Sementara di Silo 18, gerakan pemberontak semakin besar dan sepertinya akan ada perang besar di sana. Apa yang akan terjadi di episode keempat ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode keempat, kita akan berada di Silo 17 di mana Solo dan Juliet sedang mencari cara untuk membuat alat agar bisa menyelam tanpa harus berenang. Solo yang sudah lama tidak berbicara dengan manusia menjelaskan tentang sirkus dari dunia lama. Solo memiliki pengetahuan tentang dunia lama dari buku dan video. Sebagai pengingat, orang-orang seperti Juliet dan Solo lahir di dalam silo dan mereka tidak pernah melihat dunia luar. Tentu bagi mereka, hewan seperti gajah dan jerapah adalah hal yang mengagumkan. Namun, walau Solo bercerita dengan bersemangat, namun Juliet tidak terlalu memperdulikannya. I want to try and breathe through 50 feet of tubing. Juliet sangat fokus untuk membuat alat untuk menyelam. Juliet harus bisa bernafas dengan selang sepanjang 15 meter dan harus ada mesin yang meniup udara itu. Mendengar ini, Solo mengingat buku tentang penjelajah. Di salah satu ceritanya ada orang yang menggunakan kapal selam. Hey, Yeah. you could use a harmonium. It's a musical instrument. No. Mendengar perkataan Juliet membuat Solo memiliki ide untuk menggunakan alat musik. Juliet tidak mempercayainya, namun ia membutuhkan sesuatu untuk menulis. There's a chalkboard in the same room. Come on. Okay. Solo berkata di tempat alat musik itu juga ada papan tulis sehingga ia mengajaknya ke sana. Tempat yang mereka datangi adalah semacam sekolah mungkin untuk anak SD. Juliet bisa menggunakan papan tulis sebagai catatannya. Di dinding mereka bisa melihat tulisan Founders Day. Founders Day mungkin seperti hari kemerdekaan di Silo. It was a week before Founders Day that it all happened. Solo ingat kalau pemberontakan terjadi seminggu sebelum Founders Day. Namun di Silo 18 tidak dirayakan Founders Day. Artinya walau dibuat oleh orang yang sama dengan panduan yang sama, namun dengan berjalannya waktu membuat setiap silo berbeda dengan silo lainnya secara culture. Dari tas yang digantung, Solo bisa mengingat salah satunya adalah milik anak bernama Lapis yang biasa duduk di sampingnya saat di kelas. Mendengar ini, Juliet bertanya, kelas ini adalah ruang kelas tingkat B yang artinya Lapis berusia 11-12 tahun saat pemberontakan terjadi. Juliet bertanya bagaimana bisa Lapis biasa duduk di samping Solo. Juliet juga bertanya tentang apa yang terjadi dengan mata Solo, namun Solo tidak ingin menjawabnya. Untuk mengalihkan perhatian, Solo bermain piano. Solo bermain piano dengan senang, namun Juliet sangat stres karena baginya suara ini hanyalah suara berisik. Yeah, but how do you think I'm playing the music? I don't care. Solo ingin Juliet memperhatikannya bermain karena yang ia ingin tunjukkan bukan musiknya melainkan caranya bermain. Juliet menuruti permintaannya dan melihat Solo bermain dari dekat, namun ia tidak kagum. Solo meminta Juliet melihat kakinya. Piano ini menyala dengan bantuan alat yang diinjak untuk mengeluarkan angin. Juliet bisa menggunakan alat ini untuk memompa udara ke selangnya untuk menyelam. Juliet pikir ia bisa menggunakannya, namun artinya ia harus mempretelinya. Yeah, but you could put it back together again, right? Setelah membongkar pompa piano, Juliet mulai membuat alat selam sederhananya. I think I left it unlocked. Well, there's no one here. Namun Solo menjadi gelisah karena ia merasa ia lupa mengunci pintu ruangannya. Juliet pikir tak apa-apa karena tidak ada orang selain mereka di sini. What are you doing? You locked the vault. Okay? Untuk menenangkannya, Juliet berkata kalau ia melihat dengan matanya sendiri kalau Solo sudah menguncinya. Setelah mencoba berkali-kali, tiba saatnya Juliet untuk menyelam. Juliet akan menyelam dan Solo akan memompa udara selama Juliet di dalam air. Juliet mengikat tubuhnya dengan tali yang diikatkan dengan bongkahan besi. Ia melakukannya agar bisa tenggelam dan berjalan karena ia tidak bisa berenang.
Juliet bernafas dengan selang dengan udara yang dipompa oleh Solo. Masalah pertama muncul saat selang udara buatannya terlalu pendek. Juliet sudah dekat dengan tujuannya, namun besi yang mengikatnya malah tersangkut. Talinya tak cukup panjang untuknya sampai ke permukaan. Namun untungnya Juliet berhasil memutuskan talinya sehingga ia bisa ke permukaan. Padahal Mimin cuma lihat doang tapi ikutan engap. Tujuan Juliet adalah untuk mencari pakaian pemadam kebakaran. Laci besinya dikunci sehingga Juliet harus memukulinya agar bisa dibuka. Setelah memeriksa beberapa laci, akhirnya ia berhasil mendapatkan apa yang ia cari. Dengan cepat, ia kembali dan berhasil kembali ke tempat Solo. Setelah bisa memastikan keselamatan Juliet, Solo kembali ke ruangannya karena ia seharusnya tidak boleh meninggalkan ruangannya. Saat Solo sampai dan melihat pintunya tertutup, ia menjadi lega. What happened? Namun saat akan membuka pintu, passwordnya yang ia tulis salah. Solo bingung dan berpikir kalau ini adalah perbuatan Juliet. Tentu Juliet membantahnya karena ia selalu bersama Solo selama ini. Hey, I didn't do anything. Stay back! Solo! Solo mencoba sekali lagi dan akhirnya ia bisa membuka pintu. Ia memasuki ruangannya dan menjadi defensif pada Juliet. Solo mengunci diri di dalam dan tidak ingin berbicara dengan Juliet. Namun Juliet berhasil membujuk Solo untuk berbicara dengannya lagi dengan membiarkannya berbicara tentang sirkus. Sepertinya Solo sangat suka dengan hewan. Kini kita berpindah ke silo 18. Di lantai paling bawah kita bisa melihat Knox dan Shirley. Dengan kematian Cooper, teman mereka membuat mereka kini memiliki tujuan yang sama. Di dinding banyak tulisan nama yang baru Knox pahami. Now I think they're the people from Mechanical who died in rebellions. Awalnya ia pikir nama-nama ini adalah nama pendiri silo, namun sepertinya bukan. Knox pikir mereka adalah nama-nama pemberontak yang disingkirkan pemerintah. Sepertinya di setiap generasi selalu ada pemberontakan di dalam silo. Mekanik paling sering mengalami masalah dengan pemerintah. Ada tulisan yang berkata awalnya dimulai dengan kekurangan makanan di pertanian, namun yang disalahkan tetap mekanik. Buruh pabrik berhenti bekerja, kebakaran saluran sampah, namun dimanapun pemberontakan dimulai, orang yang disalahkan pasti divisi mekanik. Knox bertanya kenapa dan Shirley tahu karena pemerintah paling takut dengan mekanik. Hal ini karena mekanik adalah operator generator yang merupakan sumber kehidupan di silo. Shirley ingin menggunakan ini untuk membalas dendam kematian Cooper dan Juliet yang dipaksa dikirim keluar. Knox sama marahnya, namun ia masih bisa berpikir dingin. Ia tidak bersedia mematikan generator hanya untuk balas dendam. But Cheryl, other than revenge, what do we want? The truth. Mereka harus merubah tujuan pemberontakan ini dari awalnya balas dendam menjadi untuk menuntut kebenaran. Sebagai kepala mekanik, Knox bisa bertemu dengan Bernard selaku wali kota Silo 18. Knox ingin kelompok kecil berisi 4 orang akan pergi ke atas untuk berbicara. Tidak boleh berbondong-bondong agar orang atas tidak merasa terancam. Shirley pikir lebih baik mereka berbicara dengan Meadow. Sejauh yang orang ketahui, Hakim Meadow adalah pemimpin Silo. Knox setuju dan ia akan mengirim pesan pada Meadow untuk bertemu. Waktu berlalu, Robert sudah mendengar tentang Knox yang akan menemui Meadow. Robert bisa menyerang mereka sebelum mereka sampai, namun Bernard menantangnya. Bernard pikir mereka bukan ancaman karena tujuan utamanya adalah untuk menghentikan pemberontakan. Robert sudah tidak lagi mempercayai Meadow karena selain bersedia bertemu dengan Knox, ia juga bersedia bertemu dengan pria bernama Lucas. I was hoping you could have a word with her. I know you've been talking to her. Robert ingin Bernard berbicara dengannya karena ia tahu belakangan ini Bernard dan Meadow sering bertemu. Kemudian Bernard menemui Meadow. Bernard pikir Meadow menemui divisi mekanik memberi pesan buruk di dalam silo. It sends a bad message. No, Bernard, it sends a new message. Meadow membantahnya karena ini justru memberi pesan baru. Bernard juga tidak suka Meadow bersedia bertemu dengan Lucas yang seharusnya dihukum 10 tahun ditambang. Meadow sendiri tidak mau menuntut pada Bernard karena Bernard juga belum memiliki pakaiannya untuk keluar. Tak ada yang bisa Bernard lakukan sehingga ia memilih pergi. Sementara itu, Paul berencana pergi ke lantai bawah untuk memeriksa pemberontakan di sana karena ia mencurigai sesuatu. You're worried. Of course I am.
There's a mob from mechanical on their way up. Istrinya khawatir karena orang-orang sudah tahu tentang mekanik yang akan pergi ke lantai atas. Orang-orang lantai atas membenci divisi mekanik dan memandang mereka seolah mereka teroris. Padahal tanpa mereka kehidupan di silo akan berakhir. Di tempat lain, divisi mekanik yang akan menemui Meadow adalah Knox, Shirley, Clara, dan Martha. Knox tidak mengizinkan terlalu banyak orang yang ikut ke atas agar tidak menunjukkan seperti ancaman. Sementara itu, Robert sedang di rumah bersama istrinya. Istrinya pernah bekerja di Judicial bersama Meadow. Meadow digambarkan memiliki pemikiran yang paling cerdas, namun sesuatu terjadi dan membuatnya menjadi pemabuk dan berubah. Robert membicarakan tentang fakta yang mengizinkan pelengseran seorang hakim, yaitu adalah perilaku buruk yang terbukti, ketidakmampuan dalam bertindak atau membahayakan silo. Pelengseran Meadow merupakan langkah ekstrim yang memiliki dua sisi pedang. Hal ini bisa memecahkan silo atau malah menyatukannya setidaknya warga atas. Untuk melakukan pelengseran, Robert membutuhkan tanda tangan dari mayoritas departemen. You don't need signatures. You only need the threat of impeachment to send a message. Namun istrinya berkata kalau ia tidak butuh tanda tangan. Robert hanya perlu ancaman pelengseran untuk mengirim pesan pada Bernard. Dan biarkan Bernard yang bergerak, dan dengan begitu Robert akan menjadi Shadow Bernard lagi. Di tempat lain, Meadow sedang mendengar kembali permintaan Lucas untuk menurunkan hukumannya. Lucas adalah pemilik relik tingkat berbahaya sehingga hukumannya 10 tahun di pertambangan. Meadow tahu kalau Lucas menemuinya karena ia pikir hukumannya tidak adil. Meadow menunjukkan sebuah kaleng yang terbuat dari metal. Ia menjelaskan kalau metal adalah sumber alam penting di silo dan karena itu harus ada yang dikirim ke tambang untuk mencari besi. May I ask you a question? Why did you even grant this request for a review? Lucas bertanya kenapa Meadow bersedia menemuinya kalau ia tahu permintaannya mustahil. Sebelum menjawabnya, Meadow meminta polisi yang membawa Lucas keluar. I wanted to know about the lights in the night sky. Meadow memberitahu Lucas kalau ia ingin tahu tentang cahaya di langit malam. Lucas yang mencintai astronomi mempelajarinya yang merupakan pengetahuan yang dilarang. Lucas cukup pintar untuk mengetahui kalau bumi berbentuk bulat dan berotasi. Bagi orang primitif mungkin sulit untuk menerima fakta kalau bumi itu bulat. Namun Meadow yang terekspos dengan informasi dunia lama tahu tentang bintang dan matahari. Lucas terkejut dengan pengetahuan Meadow ini. Namun walau begitu, hukuman Lucas tidak dihilangkan namun hanya dikurangi dari 10 tahun menjadi 5 tahun. Setelah Lucas dibawa pergi, Meadow mendengar suara di belakangnya. Ia memeriksanya dan ia melihat warga yang menuntut pelengseran Meadow. Ini adalah praktek dari rencana Robert sebelumnya. Di tempat lain, Knox dan yang lainnya beristirahat sejenak di taman. Ingat, di dalam silo, walau bentuknya vertikal namun tidak ada lift di sini. Mereka harus menaiki tangga sehingga bagi orang tua seperti Clara dan Martha tentu mereka lebih cepat kelelahan. Sementara Knox dan Shirley sedang membicarakan tuntutan mereka pada Meadow. Salah satunya adalah untuk diizinkan memeriksa keluar untuk mencari Juliet. It's not knowing. It's fucking killing me. Bagi mereka tidak bisa tenang karena tidak tahu apakah Juliet masih hidup atau tidak. Tak lama kemudian, dua polisi menghampiri mereka untuk mengantar mereka menemui Meadow. Markas mekanik adalah di lantai bawah sehingga mereka lebih banyak memiliki musuh di lantai atas daripada teman. Yang meminta kepolisian mengawal mereka adalah Sheriff Powell yang memang adil dan tidak memandang rendah orang lantai bawah. Sementara itu, Sheriff Powell sudah berada di lantai bawah. Hank menjelaskan cerita tentang pelemparan Molotov saat pemberontakan. Lemparan Molotov ini tidak mengenai siapapun namun menyebabkan kekacauan. Korbannya adalah Cooper dan pelempar Molotov ini ternyata tidak dikenali siapapun dari lantai bawah. Paul ingin memeriksa mayatnya namun ternyata Judicial sudah membawa mayatnya untuk diperiksa. Sebenarnya pelempar Molotov ini adalah orang suruhan Judicial. Hank mengajak Paul ke ruang mayat untuk memeriksa mayat Cooper. Namun ternyata Judicial telah membawa mayat Cooper. Namun anehnya hanya ada mayat yang dibawa yaitu mayat Cooper. Sementara mayat pelempar Molotov malah tidak bisa ditemukan. Sementara itu, Bernard sudah menerima informasi mengenai gerakan untuk melengserkan Meadow. Di saat yang sama, Meadow menemui Bernard dan bertanya apakah gerakan ini adalah ulahnya dan tentunya Bernard membantahnya. Meadow tidak mempercayainya.
Bernard menjawab kalau warga ketakutan dan setiap lantai Knox dan kawan-kawan semakin mendekati airlock membuat mereka semakin takut. Meadow memberitahu kalau usulan Knox adalah untuk diizinkan membuat pakaian yang lebih baik dan mengirim orang keluar dan kembali. Bernard menjawab kalau semua tentang usulan itu melawan peraturan. Meadow menjawab ia tidak akan menyetujuinya. Rencananya adalah untuk menolak usulan ini secara birokrasi. Ini merupakan cara terbaik untuk mengatasi masalah ini dan Bernard mengakuinya. Bernard meminta maaf dan mengundang Meadow untuk makan malam bersama. Bernard bertanya kenapa Meadow mengurangi setengah hukuman Lucas. Why did you cut his sentence in half? To make it seem like we're fair. Meadow menjawab ia melakukannya agar terlihat adil. Selain itu, ia pikir Lucas tidak akan bisa bertahan lebih dari setahun di tambang. Waktu berlalu, Bernard memasak dan sesuai rencana Meadow juga datang untuk makan malam. Namun setelah makan malam, Meadow bisa merasakan sesuatu di tubuhnya. Ia menyadari kalau Bernard telah meracuni makanannya untuk membunuhnya. Meadow bertanya kenapa. Bernard menjawab kalau ia harus menuruti peraturan dan kematian Meadow bisa menyatukan Shiloh. Meadow bertanya di mana harddisk Juliet dan Bernard menjawab ia sudah menghancurkannya. It had something to do with Salvador Quinn, 140 years ago when he was head of IT. Meadow memberitahu kalau harddisk ini berhubungan dengan Salvador Quinn 140 tahun yang lalu. Salvador Quinn adalah kepala IT seperti Bernard saat pemberontakan pertama terjadi. Salvador membuat pesan yang ditulis dengan kode. Meadow sudah memecahkannya namun ia tidak ingin memberitahu Bernard. Ia hanya berkata kalau 25 tahun yang lalu saat ia tahu tentang pesan ini, ia memutuskan untuk berhenti menjadi Shadow Bernard. Hal ini karena Meadow tidak bisa memberitahunya kebenaran ini. Meadow tahu kalau waktunya sudah tinggal sedikit dan ia ingin pergi ke kantin agar bisa melihat keluar namun Bernard melarangnya. Untuk menenangkan Meadow, Bernard memberinya kacamata VR di mana Meadow bisa melihat hutan di Costa Rica di tahun 2018. Setelah melihat semua ini, tak lama kemudian Meadow meninggal dunia di pelukan Bernard. Waktu berlalu, seperti dugaan warga mencoba menghentikan mekanik menemui Meadow. Seseorang mencoba membunuh mereka, namun Knox tidak datang tanpa persiapan. Clara menjatuhkan sebuah bola berwarna merah ke dasar silo. Bola merah adalah tanda untuk mekanik mematikan generator dan tak lama kemudian listrik pun mati. Melihat ini, mereka menyadari kalau mereka tidak bisa macam-macam dengan mekanik. Knox berkata kalau generator akan tetap mati hingga ia menemui Meadow. Tak lama kemudian, Bernard datang menemui mereka. Bernard berkata ia akan mengantar mereka menemui Meadow jika ia menyalakan kembali generator. Knox meminta Clara menjatuhkan bola berwarna hijau, dan tak lama kemudian generator kembali dinyalakan. Kini, Knox dan yang lainnya bisa berjalan tanpa harus takut. Namun yang diizinkan masuk hanya Knox dan Shirley. Saat mereka memasuki ruangan Meadow, yang mereka lihat adalah Robert. Di sana juga ada mayat Meadow yang dibuat seolah dibunuh dengan cara ditusuk. Melihat ini, Knox sadar kalau ini adalah jebakan. Knox dan Shirley dengan cepat melarikan diri. Namun mereka tidak boleh berlari agar tidak terlihat mencurigakan. Setelah bertemu Clara dan Martha, dengan cepat mereka pergi. Tak lama kemudian, Robert muncul dan memberitahu kalau mekanik telah membunuh Hakim Meadow. Inilah yang dimaksud Bernard dengan kematian Meadow bisa menyatukan Shiloh, yaitu dengan menyatukan Shiloh untuk melawan mekanik yang selalu menjadi kambing hitam atas pemberontakan apapun. Dan dengan begitu, episode keempat pun berakhir dengan pemburuan Knox dan kawan-kawan. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin pikir setelah episode pertama, episode keempat adalah episode terbaik sejauh ini. Progresnya jelas, twistnya mantap. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 9/10. Kini kita masuk ke sesi teori. Teori Mimin adalah tentang siapa Solo sebenarnya. Saat pertama kali bertemu, Solo berkata kalau ia adalah shadow dari kepala IT. Namun saat di kelas, ia berkata pernah duduk berdampingan dengan anak bernama Lapis dengan hanya melihat tasnya. Artinya saat pemberontakan terjadi, Solo baru berusia 11 hingga 12 tahunan. Tidak mungkin bocil seusia itu menjadi shadow sekelas kepala IT. Teori Mimin sepertinya Solo ini adalah anak dari kepala IT atau anak shadow kepala IT. Atau justru cuma anak random yang diizinkan kepala IT untuk berlindung di dalam. Mungkin dua mayat yang ditemukan Juliet di lobi sebenarnya adalah orang tua Solo. Dan karena itulah saat Juliet menanyakannya, Solo tidak ingin menjawabnya.
Satu lagi, Mimin pikir vibe-nya Solo sama dengan Victor dari From. Bagaimana menurut kalian tentang teori ini? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.